Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gua Ayub di channel Enjoy Nonton. Seperti biasa, kita berada di segmen review film. Oh iya, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share-nya ya. Film yang akan kita review kali ini adalah film bergenre horror survival asal Amerika Serikat. Film yang bercerita tentang seorang konten kreator yang bernama Cole Turner. Ia adalah konten kreator yang doyan ngevlog. Tapi isi konten vlognya bukan hal yang mainstream, melainkan hal-hal yang gila, seperti menggerebek sekte iblis, mengubur dirinya hidup-hidup, dan berbagai aksi gila yang lainnya. Namun, sebuah petaka terjadi ketika Cool dan teman-temannya menerima tantangan untuk dapat menyelesaikan sebuah permainan. Permainan apakah itu? Yuk, langsung aja kita masuk ke filmnya. Film ini berjudul No Escape atau Follow Me karena memang film ini memiliki dua judul berbeda. Film yang terbilang baru karena baru diproduksi pada tahun 2020. Pada awal kisah, kita diperlihatkan seseorang bernama Cool, yakni seorang vlogger kondang asal Amerika Serikat. Dari kecil, dia memang hobi ngevlog. Terbukti dari rekaman-rekaman yang dia lakukan saat masih kecil hingga ia remaja. Segala macam kehidupan sehari-harinya selalu ia rekam. Sampai pada puncaknya, demi mendapatkan viewers yang sangat banyak, ia melakukan hal-hal yang ekstrim, seperti menggerebek sekte iblis, bermain dengan penjahat, menyelesaikan tantangan dengan mengubur dirinya. Tapi semua jerih payahnya itu terbukti menghasilkan. Viewersnya selalu bertambah dari hari ke hari. Kemudian film No Escape pun dimulai. Diperlihatkan Cool yang sedang naik pesawat untuk ke Rusia. Tentu saja tiada hari tanpa ngevlog. Cool bersama teman-temannya yang bernama Des, Sam, Thomas, serta pacarnya yang bernama Erin. Suatu ketika, Des mengajak Cool untuk pergi ke suatu permainan horor dan mendebarkan. Permainan itu bernama Escape Room. Tentu saja juga untuk bahan konten. Cool yang masih ada perasaan ragu, dia pun melakukan polling di live vlognya. Tanpa diduga, fansnya Cool sangat antusias dan akhirnya Cool pun mengiyakan ajakan dari Des. Des memberitahu bahwa yang menggelar acara ini adalah kenalannya Des, yaitu seorang pria kaya yang bernama Alexi. Setibanya mereka di bandara Rusia, Des melakukan hal yang konyol dengan bersembunyi di tempat penyensoran tas. Saat itu semua temannya panik karena mencari keberadaan Des. Karena tiba-tiba menghilang. Namun, tiba-tiba saja Des sudah ditangkap oleh petugas keamanan di bandara akibat kelakuannya itu. Tak lama kemudian, Alexi pun datang. Dan setelah melobi petugas bandara itu, akhirnya Alexi menyogok petugas bandara sehingga bisa membebaskan Des. Setelah itu, Alexi langsung mengajak Cool dan kawan-kawannya untuk menginap di hotel mewah. Sesampainya di sana, Cool dan teman-temannya langsung ngevlog. Tak lama kemudian, Alexi pun datang lagi dan mengajak Cool dan teman-temannya untuk ikut pesta malam. Mereka pun bersenang-senang di pesta itu, namun tiba-tiba ada dua lelaki botak yang mengganggu Erin. Cool yang tidak terima pacarnya diganggu langsung menolong Erin. Terjadi baku hantam di situ sampai puncaknya cowok botak Rusia itu menodongkan pistol. Namun untungnya petugas keamanan sigap dan langsung membubarkan mereka. Ketika sudah capek dan ingin menenangkan pikiran, Cool dan teman-temannya langsung pulang ke hotel kembali. Di keesokan harinya, karena memang merasa bosan di hotel, Erin mengajak Cool untuk jalan-jalan dengan diantar oleh supir anak buah dari Alexi. Tibalah mereka di suatu tempat, namun saat mau turun, sopir itu memberikan uang Rusia untuk dipergunakan Cool untuk jalan-jalan. Enak sekali ya. Cool dan Erin tiba di sebuah restoran. Cool keheranan saat membuka lembaran uang tersebut. Terdapat secari kertas berisi kode. Cool yang bingung langsung menyimpan kertas tersebut ke dalam sakunya. Siapa tahu nanti berguna, pikirnya. Setelah pulang dari jalan-jalan, Cool ingin mengembalikan uang sisa itu kepada supir. Namun ternyata ditolak oleh supir itu. Untuk Cool saja, katanya. Kemudian, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Cool dan teman-temannya akan melakukan permainan yang ekstrim itu. Dan terlihat di sana juga ada Alexi.
Alexi bilang ke Cool dan kawan-kawan bahwa permainan itu terasa sangat nyata. Jadi jangan ada yang merasa bahwa ini real, kata Alexi. Kemudian mereka pun menyetujuinya dan Cool bersiap-siap dengan mengkonekkan HP-nya ke semua CCTV agar semua penonton vlog Cool bisa menonton secara live permainan tersebut. Dan kemudian permainan pun dimulai. Di awal permainan, terlihat Cool dibawa ke suatu ruangan dengan kondisi kepala yang ditutup. Setelah Cool membuka penutup kepalanya, ia diberikan tantangan untuk mengambil kunci ruangan yang terletak di perut mayat. Entah itu mayat asli atau hanya palsu, karena semuanya tampak seperti real. Kemudian Cool berhasil menemukan kunci itu dan langsung membuka pintu ruangan. Kemudian Cool langsung bergegas ke ruangan lainnya. Di situ terlihat ada teman-temannya yang terkunci di dalam ruangan. Seperti Erin yang terkurung dalam kaca kedap air. Kemudian Thomas yang dikurung di jebakan ikatan yang sangat rapat. Jadi semakin lama maka ikatannya semakin kencang. Kemudian ada Sam yang diikat di kursi listrik. Dan Des yang diletakkan di jebakan kuno yang ketika pintu petinya menutup maka pisau di pintunya akan menancap. Tugas Cool di sini adalah menyusun puzzle roda gigi. Karena Cool hanya menganggap ini permainan yang tak nyata, dia pun melakukannya dengan tenang. Dan ia berhasil, sehingga ketiga temannya itu terbebas. Kemudian mereka ingin membebaskan Sam yang berada di kursi listrik. Tantangannya sama, menyusun puzzle. Namun puzzle yang berbeda, jika salah putar saja maka temannya tersetrum. Mereka pun terlihat sedang main-main dengan memainkan puzzle itu. Namun, Sam terlihat seperti sangat kesakitan. Mereka pun tampak langsung serius memainkan puzzle tersebut dan untungnya mereka berhasil. Namun, mereka mulai curiga atas permainan itu karena Sam benar-benar tersetrum dan berjalan lemas walaupun ia sudah terbebas. Mereka ingin menyudahkan saja permainan itu karena merasa bahwa sudah tidak beres. Kemudian tinggal Erin yang masih terjebak. Ketika melihat Erin, mereka semua kaget karena air sudah mulai masuk ke kotak Erin. Semakin lama, air itu semakin tinggi. Cool pun mulai menyusun puzzle dan mereka berhasil membuka pintu ruangan tersebut. Namun sayang, mereka tidak tahu cara membuka kotak Erin tersebut. Hingga akhirnya air pun sudah penuh di kotak itu. Sampai-sampai Erin pun hampir kehabisan napas. Lalu, Cool memukul-mukul kaca itu sambil berteriak agar permainan itu berhenti. Hingga akhirnya, Cool membuka paksa bagian atas kotak itu. Dan untungnya berhasil. Walaupun Erin telah pingsan, namun mereka berhasil menyadarkan Erin. Mereka pun memutuskan untuk pergi saja dari tempat tersebut dan mencari-cari pintu keluar. Namun, alangkah terkejutnya mereka saat tahu banyak bercak darah di mana-mana. Kemudian, karena makin curiga, Cool bertanya pada Des, di mana Des mengenal Alexi. Dan ternyata, Des menjawab dia hanya mengenali Alexi lewat akun media sosial. Dan Cool pun menyadari bahwa ini semua jebakan. Setelah lama berkeliling, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan pintu keluar. Namun ternyata sudah banyak penjaga tempat itu yang mati. Dan ternyata semua itu adalah ulah orang botak yang waktu itu berurusan dengan mereka. Dengan sadisnya, si botak itu langsung menembak pacar Alexi. Mereka pun kemudian diculik dan dimasukkan ke dalam mobil. Terlihat ada supir yang mengantar Cool dan Erin kemarin. Kemudian Cool disekap di suatu ruangan, yang mana ruangan itu terdapat banyak noda darah dan berbagai macam alat-alat psikopat. Dan ternyata Cool dan teman-temannya diculik oleh seorang konten kreator deep web yang sedang menyiarkan secara langsung penyiksaan terhadap manusia yang akan dilakukan. Cool diseret oleh Algojo menunggu giliran disiksa, sambil Cool disuruh melihat temannya, Sam, yang dicongkel matanya dan digorok lehernya. Kemudian temannya itu mati. Cool yang amat shock dan panik langsung menghajar-hajar borgolnya dan ajaibnya borgolnya terlepas. Kemudian Cool kabur dan mengendap-endap di saluran udara. Cool melihat Des yang sedang dipreteli tubuhnya sampai ia kaget dan ketahuan oleh penjagal.
Akhirnya Cool bergegas pergi, sampai akhirnya Cool dihadapkan dengan sebuah pintu yang berkode. Di situ dia ingat bahwa pernah diberi uang yang di dalamnya terdapat kertas berisi kode. Kemudian ia mencoba kode tersebut dan akhirnya berhasil membuka pintunya. Cool yang baru saja keluar dari pintu tersebut dihadapkan dengan si supir tadi. Cool pun langsung membentak supir itu karena Cool kira supir itu bagian dari komplotan si sopat deep web tersebut. Namun ternyata supir itu mau menolong Cool untuk kabur dan langsung memberikan kunci mobil. Oh iya, sebelumnya supir itu juga kan yang tadi memberikan Cool sebuah kode. Dan akhirnya ketika Cool keluar, Cool pun langsung bersembunyi dan kemudian datanglah para penjagal. Karena dianggap pengkhianat, supir itu diseret oleh para penjagal. Kemudian Cool sudah berada di mobil. Sebenarnya Cool bisa saja kabur sendiri. Namun dia teringat temannya dan pacarnya yang masih ada di ruangan itu. Kemudian dengan nekatnya Cool masuk lagi dan bertemu dia dengan Thomas. Cool langsung membantunya kabur. Namun di tengah pelarian muncul si sopat penjagal yang langsung menembak mereka. Namun untung saja tidak kena. Tapi karena kesal, Thomas dan si sopat itu berkelahi. Sampai akhirnya mereka jatuh ke dalam sebuah lift dan mereka berdua tewas. Kemudian Cool langsung merasa shock dan menyesal karena tidak dapat membantu Thomas. Kemudian Cool langsung bergegas untuk menolong pacarnya. Di tengah pencarian, Cool melihat Alexi dan ternyata Alexi adalah dalang di balik semua ini. Semua yang terjadi adalah untuk kebutuhan konten di webnya. Di suatu ruangan, Cool melihat Erin yang sedang diseret ke suatu ruangan. Cool pun langsung mendobrak pintu ruangan tersebut. Terlihat Erin sedang diseset mukanya menggunakan pisau. Ngeri sekali ya. Setelah melihat kejadian itu, Cool langsung stres dibuatnya. Ditambah lagi, ia langsung diseret ke suatu ruangan. Di ruangan itu, Cool merasa sangat amat syok. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menolong teman-temannya. Dan karena dialah teman-temannya ikut ke Rusia dan terjebak di permainan mengerikan ini. Kemudian, Cool mencoba kabur lagi ke saluran udara. Cool pun jatuh karena ternyata saluran udara tersebut terhubung ke suatu ruangan. Di situ terdapat Alexi yang sedang merekam Cool. Dengan kalapnya, Cool langsung menyerang Alexi dan mengajarnya tanpa ampun. Lalu, Alexi pun berbicara kepada Cool. Kata Alexi, "Cool, ini tidak nyata, ini hanya prank." Namun, Cool yang tidak percaya lagi tetap saja menghajar Alexi dengan gagang pistol. Dan di akhir film, kita diperlihatkan bahwa teman-temannya sudah merencanakan prank tersebut serapih dan sebaik mungkin. Sehingga benar-benar sangat terlihat nyata. Jadi niatannya agar prank tersebut menjadi prank terbaik dalam sejarah. Namun ternyata hasilnya malah jadi tragis. Dan film pun selesai. Endingnya lumayan creepy ya guys, dimana film ini menggambarkan bahwa prank yang terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan hal yang sangat tidak diinginkan, walaupun niatannya hanya untuk surprise ke orang yang spesial. Oke, terima kasih karena telah menonton review dari Enjoy Nonton kali ini. Ketemu lagi di lain waktu ya guys, bye bye.